kehadirannya di dalam kegiatan Meet malam ini, dan saya minta maaf kegiatan ini saya adakan mendadak karena baru tadi selesainya aplikasi yang saya buat semalam. Saya memikirkan apa yang harus saya kerjakan untuk mempermudah Bapak Ibu kepala sekolah dalam menilai gurunya. Jadi nanti kan kalau di aplikasi tidak ada ekspektasinya, jadi sesuai ekspektasi di bawah ataupun di atas. Nah, kalau cuma dari YouTube tanpa meskipun peragaan ya, tanpa alat, saya kira juga sulit. Akhirnya semalam itu saya berpikir bagaimana caranya. Baru pagi tadi itu saya dapat ide, ya sudah saya buat aplikasi saja yang nanti saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua untuk membantu, ya, jangan sampai nanti ternyata waktu sudah dinilai terlalu tinggi atau di atas ekspektasi, atau mungkin terlalu rendah akhirnya di bawah ekspektasi. Nah, ini saya buat mendadak, ini seadanya saja, saya buat di Excel ya. Saya buat di Excel. Ini yang umum karena waktunya juga mendesak, jadi ini untuk sementara yang bisa digunakan, dan ini tadi sudah saya uji. Alhamdulillah dengan aplikasi dari akun demo yang saya pegang saat ini itu sudah sesuai. Meskipun kita nilai itu seperti apa, nanti munculnya sudah ada sesuai ekspektasi atau di bawah atau di atas, seperti itu. Ini langsung saja saya presentasikan supaya lebih cepat, mungkin ini mudah bagi Bapak Ibu, tidak sulit memperagakannya. Saya share screen dulu. Sudah tampil Bapak Ibu? Halo. Sudah. Sampun Pak. Sampun dah. Sudah Pak. Bapak Ibu. Ini yang saya buat. Jadi aplikasi sederhana yang saya buat yang nanti bisa Bapak Ibu gunakan di dalam kegiatan penilaian observasi maupun perilaku kinerja. Ini saya buat satu praktek kinerja, yang lain ini perilaku kinerja guru, seperti itu. Nah, saya izinkan untuk ada yang masuk tadi. Oke, saya stop dulu karena ada yang mau gabung. Ini sangat sederhana, saya ambil dari aplikasi di PMM-nya. Jadi seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa mengisi di sini nama gurunya, silahkan diisi. Lalu dimulai dari isi dokumen rating observasi. Jadi ini merupakan acuan yang pertama kali mungkin yang waktu Bapak Ibu menilai waktu observasi. Jadi di sini saya ikutkan karena memang ini juga mempengaruhi nilai, mulai dari isi dokumen rating observasi, lalu dilanjutkan dengan nilai dokumen tindak lanjut, dan yang terakhir yaitu nilai dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, di dalam terakhir ini Bapak Ibu menilai sebenarnya ini nanti. Ada di sini ada 3 ya, tapi panjenengan harus memilih dari memilih
Ini 3 ini satu persatu. Nah, di mana yang nilai paling rendah dan paling tinggi? Nah, di sini Bapak Ibu, ini kemarin mungkin awal itu ada 3 pilihan, yaitu belum dilakukan, dilakukan tapi belum efektif, dilakukan dan efektif. Nah, inilah yang nilai tertinggi. Ini yang sedang, ini yang paling rendah. Dan selanjutnya setelah Bapak Ibu guru melakukan tindak lanjut, ya, setelah merefleksi observasinya, lalu mengirimkan dokumen tindak lanjutnya, panjenengan pasti juga sudah menilai. Ya, isinya sama seperti di sini. Yang pertama yaitu sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri. Yang kedua, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Yang ketiga, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Nah, ini mulai dari sini. Ini nilai yang paling rendah. Ini sedang, ini nilai yang tinggi. Pastinya Bapak Ibu, kebanyakan yang sudah dinilai dari kedua kegiatan ini. Yang belum dinilai di bagian refleksi tindak lanjut. Di refleksi tindak lanjut, nanti panjenengan menilai 3. Yang pertama yaitu nilai upaya refleksi guru, yang kedua nilai upaya mempelajari guru, yang ketiga nilai peningkatan kinerja guru. Hampir sama di sini, bahwa yang paling awal itu pasti nilainya paling rendah, tengah-tengah ini sedang, di sini yang paling tinggi. Sama juga di sini, nilai upaya mempelajari guru itu juga sama, lakukan upaya tindak lanjut, ini nilainya rendah, mempraktekkan dan menginspirasi dari upaya tindak lanjut, nilai sedang, membagikan praktek hasil inspirasi dari upaya tindak lanjut, ini nilai tertinggi. Untuk penilaian peningkatan kinerja guru sama di sini, rendah, sedang, dan tinggi. Coba kita praktekkan Bapak Ibu, tapi di dalam mempraktekkan itu nanti tolong Bapak Ibu, saya ingatkan melihat lagi di awal observasi itu, lihat isi dokumen rating observasinya itu dinilai di berapa. Misalkan di awal kemarin kita sudah memberikan nilai dilakukan dan efektif, silahkan dicentang. Yang kedua, untuk lebih jelasnya saya praktekkan dari bagaimana atau cara pengambilan saat kita sudah melakukan 2 kegiatan ini. Yang pertama
yaitu observasi, menilai observasi. Yang kedua, dokumen tindak lanjut. Stop dulu. Saya share screen dulu. Saya share screen dulu melalui layar saya supaya bisa saling berbagi ya. Sudah muncul Bapak Ibu untuk akun saya, untuk akun demonya. Sampun nggih? Masih proses. Sampun. Ini saya bagi saja supaya lebih enak. Ini saya bagi dua layar. Terbelah menjadi dua, napa dereng? Sampun. Nggih. Nah, ini Bapak Ibu nonton, tolong nanti Bapak Ibu kepala sekolah, ini karena sudah dilaksanakan, ini silahkan dicek. Misalkan ini cek rincian, Bapak Ibu bisa mengecek rincian, nilainya apa kemarin guru saya. Yang si A ini saya contohkan. Saya cek, klik cek. Nah, gambarnya tidak muncul Mas. Nah, Belum muncul, belum Mas. berubah layarnya. Belum muncul. Oh. Ada sudah saya bagi. Tidak muncul. Belum. Belum, Mbak. Sudah tampil, Bapak Ibu? Belum, Pak. Ampun. Hilang. Sudah tampil? Sampun, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Ini bentar saya bagi dulu layarnya supaya lebih mudah saya jelaskan juga. Layar saya sudah terbagi menjadi dua ya? Sudah. Sampun. Sudah. Sampun. Nah, Bapak Ibu, untuk pengisian ini tolong diperhatikan panjenengan waktu observasi yang pertama kali. Ini saya berikan contoh kemarin yang pertama, bagian pertama pelaksanaan observasi. Ini saya contohkan bagaimana caranya kita cek rincian.
silahkan diklik rincian. Nah, di rincian itu penilaian panjenengan pasti sudah muncul di situ. Nah, bagian ini target perilaku. Nah, ternyata, nah ini masih contoh saja ya. Ini akun demo. Ini dinilai ini ada titik setengahnya seperti bolong, tapi kalau yang lain cuma bulatan-bulatan saja. Nah ini yang dipilih. Oh ini belum dilakukan. Berarti nanti jangan sesuaikan di sini. Oh ini belum dilakukan. Begitu. Lalu kalau sudah kembali lagi ganti yang dokumen tindak lanjut yang kedua, dokumen tindak lanjut bagian ini. Cek rincian lagi. Kita klik cek rincian. Kita lihat lagi. Untuk penilaiannya, oh ini berarti disadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri, berarti ada di tengah. Ini yang pertama, kedua di sini. Nah, kita klik di sini. Yang kedua sudah, kita kembali lagi, ditutup. Yang ketiga, belum dinilai, maka panjenengan harus menyesuaikan nilai ini nanti supaya menjadi sesuai dengan ekspektasi. Ini belum dinilai, silahkan diklik. Ini kan belum dinilai. Nah, monggo di sini diutak-utik rien. Nah, di aplikasinya yang ini supaya ya ini tadi kan sudah ketemu dua ya, yang lain. Oh ini tak contoh dulu. Ini misalkan ada yang tak kerjakan dulu di sini. Ini mempermudah Bapak Ibu. Oh ini tak klik di tengah-tengah. Ini di atas. Ini di atas. Nanti hasilnya apa? Oh sesuai ekspektasi. Berarti silakan dinilai seperti ini. Berarti di sini tadi bisa langsung tadi berada di ini tengah. Berarti Bapak Ibu pilih yang pertama. Kalau pertama itu di sini sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar. Oh di luar berarti ini tidak. Berarti ini di dalam. Oh ini berada di dalam. Akan diklik di sini. Terus yang kedua, nilai upaya ini, nilai upaya mempelajari guru. Ini berada di nomor 3, nilai tertingginya. Ini tapi jangan harus isi dulu ya, uraiannya. Ini tidak, kalau uraian tidak berpengaruh kepada hasil ini Bu, ya. Tidak Bapak Ibu, tidak berpengaruh kepada ekspektasinya. Ini berarti tertinggi, yang nomor 2 berarti ini. Nah, membagikan praktek baik, hasil inspirasi dan upaya tindak lanjut. Nah, ini. Kalau sudah isi penjelasannya. Lalu yang ketiga, ini nilai peningkatan kinerja guru. Oh, ini yang tertinggi juga. Silahkan diklik di sini. Klik. Oh, ini yang tertinggi. 1, 2, 3. Nilai tertinggi di sini. Silahkan langsung. Nah, isi uraiannya. Kalau sudah yakin, silahkan kumpulkan. Kalau belum yakin, simpan di tab. Ini saya contohkan, saya kumpulkan. Ini kasih centang, kumpulkan. Sesuai tidak nanti. Ini kan kalau di sini, nanti tadi sudah sesuai ekspektasi. Coba kita lihat Bapak Ibu. Kalau di akun demo, ya, akun demo kita sudah menilai ini tadi. Kita kembali caranya lihat. Ini Bapak Ibu. Yang pertama ini. Sesuai ekspektasi. Nah, sama dengan aplikasi tadi. Sesuai dengan ekspektasi. Di sini juga sama. Ekspektasinya sama. Cuma penulisannya saja saya salah. Nanti saya betulkan ya, ekspektasi kurang K. Ya. Tadi kurang K.
Ini Bapak Ibu. Mudah nggih. Jadi terus bagaimana kalau misalkan sudah terlanjur menilai dan itu tidak tahu. Lah monggo nanti di Bapak Ibu kepala sekolah bisa cek lagi, coba dimasukkan ke rumusnya, hasilnya apa. Kalau ternyata di atas ekspektasi, monggo kalau menghendaki dirubah silahkan dirubah. Caranya merubah bagaimana? Caranya merubah yaitu melalui akun gurunya. Akun guru ini saya contohkan pakai akun demo. Jadi akun guru. Saya contohkan gitu, Bapak Ibu. Bentar. Ini yang akun demo. Ini miliknya guru Bapak Ibu. Tampilan dari miliknya Bapak Ibu guru panjenengan. Di Bapak Ibu guru itu bisa merubah. Tolong perhatikan. Yang pertama ini mulai dari perencanaan. Perencanaan ini bisa dirubah, target dan perilakunya. Tetapi yang lain setelah ini nanti semuanya hilang. Jadi dirubah di paling awal, yang lain ikut hilang semua. Kalau Bapak Ibu mau menghendaki dirubah, berarti Bapak Ibu kepala sekolah menilai ulang lagi. Kalau cukup ditindak lanjut, silahkan guru itu bisa mengubah di bagian tindak lanjut. Di sini ada klik ubah, silahkan diklik. Nanti ada notifikasi gurunya di akun guru, lalu menyetujui. Notifikasi di akun kepala sekolah, nanti kepala sekolah menyetujui untuk perubahan. Maka kalau berubah sini, perubahannya yang mulai sini, ditindak lanjut ini sampai sini, yang sini tidak berubah. Ya. Observasinya tidak berubah, tapi cuma mulai dari tindak lanjut. Ini tempat ubah yang kedua. Tempat ubah yang ketiga yaitu berada yang paling akhir, yaitu isi dokumen refleksi tindak lanjut. Ini paling akhir. Jadi kalau yang terakhir saja yang mau dirubah, penilaian yang paling terakhir, silahkan ubah di sini. Ini saya contohkan, saya ubah nih Bapak Ibu. Saya ubah. Jadi saya klik di sini, ubah. Nah, nanti muncul seperti ini. Kembali, lanjut ubah. Klik, lanjut ubah. Ini miliknya guru. Oh, tidak bisa. Berarti saya refresh dulu. Tadi belum saya refresh. Kalau tidak bisa, di-refresh. Kalau sudah refresh, kita ubah. Klik. Nah, ini tentang ajukan perubahan. Nah, saya mengerti. Nah, ini yang terjadi di miliknya guru. Nanti kalau belum disetujui ya seperti ini. Kok munyar-munyar aja Mas, tidak berubah-ubah. Ya karena di sini belum disetujui oleh kepala sekolah. Nah, nanti kalau sudah disetujui, ya, kita buka untuk akunnya kepala sekolah. Kita kembali. Tadi ini miliknya kepala sekolah. Kita kembali dulu. Kembali lagi. Nah, di beranda pasti muncul di sini kepala sekolah itu ada notifikasi. Nah, notifikasi ini pemberitahuan dari perubahan tadi. Silakan Bapak Ibu kepala sekolah kalau ada notifikasi, silakan diklik notifikasi. Nah, di sini ini ada pengajuan perubahan. Bapak Ibu kepala sekolah itu berhak menerima pengajuan perubahan, berhak juga menolak. Jadi tolak pengajuan. Rumongso kepala sekolah sudah sesuai, silahkan ditolak. Oh, penilaianku memang sudah sesuai, monggo. Kalau penilaianku salah, kemarin pengajuan silahkan diajukan perubahan, nanti saya nilai lagi, silahkan diterima. Terima dan nilai ulang. Maka diklik di sini, klik. Nah, ada notifikasi, silahkan diketik di sini sesuai dengan ini. Huruf yang biru ini. Jadi saya setuju bahwa nilai sebelumnya akan dihapus dan saya harus mengulang ini harus betul Bapak Ibu, harus sesuai ini, besar, kecil, titik, itu harus sama. Kalau ada perbedaan,
nanti tidak bisa lanjut. Nanti berarti penilaian terakhir tadi untuk guru itu sudah dihapus. Maka Bapak Ibu Kepala Sekolah akan menilai ulang lagi. Gurunya mengajukan, kita coba kelanjut. Nah, saya mengerti. Nah, sudah diterima penanya, kita cek kembali untuk akun gurunya. Ini masih muter, ya di refresh supaya muncul. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini kosong lagi. Oke, kalau tadi sudah isi cuma cek rincian, sekarang sudah lanjutkan. Tulisan lanjutkan ini berarti Bapak Ibu guru nanti mengirimkan dokumen lagi. Oke, tanya lagi. Hasil refleksi tindak lanjut. Kita klik lanjutkan. Ini isian dari Bapak Ibu. Nah, silahkan contohnya misalkan sudah diperbaiki, diisi kembali, Bapak Ibu guru kumpulkan kembali. Ada centang di sini, lalu kumpulkan. Nah, di Bapak Ibu Kepala Sekolah menilai kembali. Di Kepala Sekolah sebagai pejabat penilai kinerja, ini lakukan penilaian sama seperti biasanya. Nah, di sini kok akun 53 sudah cek Pak, silakan di refresh supaya muncul penilaiannya, bisa menilai. Nah, tadi yang saya gunakan akun KSP Beta 53. Nah, kita nilai. Ini muncul. Nah, ini muncul mengulang penilaian kembali. Mengulang penilaian tadi. Misalkan di sini tadi kok ini terlalu bagus, tak rubah. Monggo tersong ya. Nanti dirubah di bagian yang tengah misalkan. Itu boleh saja. Atau mungkin maaf, ini masih not responding laptop saya. Misalkan mau tak rubah saja ke semua itu yang tadi yang kedua, yang pertama ini kan bagian yang kedua guys, sadar tantangan ini tak rubah, ini kurang tinggi, tak rubah ben tinggi. Silakan. Nanti dilihat yang terakhir itu nilainya apa kan. Nah, oh ini ketiga ternyata masih sesuai ekspektasi, enggak apa-apa. Meskipun kenapa kok sesuai ekspektasi padahal tiga-tiganya di tiga ini, karena di awal tadi yang pertama itu belum dilakukan, penilaiannya belum dilakukan, dan yang kedua ini masih sadar tantangan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Jadi kalau kita nilai samakah, kita coba di aplikasi. Yang terakhir kita nilai 3 semua, yang tertinggi semua. Yang tertinggi semua. Kita kumpulkan. Centang, kumpulkan. Nah, ini sudah kita nilai, kita coba lihat, kita kembali. Ini kalau di akun panjenengan tidak ada seperti ini cuma ada di akun. Nah, ini ternyata kalau semuanya masih di atas ekspektasi, terlalu tinggi ternyata Bapak Ibu. Maka harus dirubah. Maaf, ini berarti rumusnya saya ada yang ketinggalan satu kelihatannya. Karena di sini nanti saya perbaiki dulu Bapak Ibu. Ini masih ini 3 sesuai ekspektasi. Berarti ini nanti saya rubah untuk rentangnya dulu ya. Nanti saya bagikan setelah selesai. Ini tadi berarti meleset 1 di sini ya. Maaf, ini meleset 1. Tapi kalau di sini itu di atas ekspektasi. Nanti saya sesuaikan lagi.
Mungkin itu Bapak Ibu untuk praktek kinerja. Sementara mungkin kalau ada pertanyaan monggo. Monggo sebelum kita lanjutkan ke Oke, Bu Wiwit, monggo. Nggih, izin bertanya Bapak. Saya tadi agak Oke. telat nggih, mungkin sudah dijelaskan di awal napa pripun. Untuk observasi niku kan kemarin yang dinilai perilaku nggih. Kadang itu ada 2 perilaku atau 3 perilaku. Terus di situ kadosin apa setunggal nggih Pak Wau? Ngoten niku pripun Pak mangke? Ya, itu gini. Kalau di awal-awal kemarin memang itu masih muncul 3. Tapi untuk saat ini itu sudah muncul 1. Jadi yang terakhir kemarin di observasi perencanaan observasi di bulan Maret ya, itu Maret pertengahan itu sudah berubah jadi 1. Itu gini, sebetulnya tidak pengaruh. Yang penting yang dipilih itu kan ada yang dipilih ya, yang diutamakan. Jadi dari 3 itu ada yang diutamakan 1 atau 2. Kemungkinan kebanyakan 1. Kalau pilih 1, kalau 2, 2. Silahkan, kebanyakan pasti pilih 1. Silahkan nanti yang dipilih itu dinilai apa. Oke. Yang sesuai. Apakah nanti pilihannya itu sudah dilakukan atau belum, itu juga dicermati kemarin yang itu sesuai yang mana. Oke. Belum dilakukan tapi belum efektif, atau dilakukan dan efektif. Kalau misalkan Pak dipilih 2 atau 3 ngoten nggih. Terus penilaiannya kedua misalkan. 2 itu beda. Ada yang sudah dilakukan dan efektif, ada yang sudah dilakukan namun belum efektif. Ngoten niku mangke di situ kira-kira pripun Pak nanti? Itu nanti munculnya itu yang biasanya diutamakan. Oh, berarti ada 1 yang diutamakan nggih nanti di PMM-nya. Nanti kita lihat yang diutamakan ngoten nggih. Nggih, yang diutamakan yang mana? Biasanya seperti itu. Oh, nggih. Matur suwun Pak Bos. Mungkin yang lain ada pertanyaan monggo. Nanti untuk tadi ada perhitungan sedikit yang meleset nggih dari aplikasi. Mungkin dari persentasenya yang saya buat kurang pas sedikit. Jadi kalau di sini masih sesuai ekspektasi, ternyata di sini sudah di atas ekspektasi. Nanti saya perbaiki dulu. Kalau di sini masih sesuai ekspektasi, ternyata monggo yang mau tanya. Maaf telat baru gabung. Oh, nggih Bu, nggih, napa-napa. Boten enten iki yang mau tanya? Nggih, Bu Siti Hanifah, monggo Bu Siti. Terima kasih. Ini mau tanya, hampir sama yang disampaikan oleh Bu siapa tadi, Bu Wit, nggih. Nggih. Memang di awal bulan Maret itu, kalau misalkan guru hanya memilih 1 perilaku, nggih, di sana kemarin kan harus ketiga-tiganya dinilai. Tadi disampaikan supaya diambil yang diutamakan. Terus bagaimana upaya kita misalkan nggih, kemarin ada 2 guru, ada 1 guru memilih 2 perilaku. Itu yang diutamakan yang mana itu bagaimana nanti tentunya? Gini Bu, saya tadi karena membuatnya ini juga mendadak, tidak sampai pikiran kalau ada 2 atau 3 pilihan, karena ada yang 3 pilihan. Iya, ada yang 3. Ini kemungkinan kan kalau memilih 1 pasti diutamakan yang 1 itu pilihannya. Tapi kalau yang memilih 2, kemungkinan nanti seperti ini. Sebetulnya rumusnya di rata-rata itu. Ya mungkin di rata-rata yang perilakunya itu tadi yang dipilih. Nggih, kalau saya pelajari dari aplikasi ini, nggih, di pengelolaan kinerja ini, itu rumusnya di rata-rata. Iya, yang dari perilaku ketiga-tiganya tadi di rata-rata dulu gitu nggih, kalau sesuai aplikasi sebetulnya. Betul, nggih. Itu di rata-rata dulu.
Jadi di rata-rata, terus nanti dibuat ini nggih, kan kalau penilaian jenengan kan ada apa? Skala nilai. Kan seperti itu. Skala prioritas. Skala nilai sekian sampai sekian itu nilainya misalkan di bawah ekspektasi. Nilai sekian sampai sekian sesuai ekspektasi dan nilai sekian sampai sekian itu sesuai ekspektasi. Kalau di atas ekspektasi, jadi ada itu rentang nilainya. Rentang nilainya ada. Terus lagi Pak Bas, ingin saya tanyakan, tadi terkait dengan penilaian kan di situ munculnya secara otomatis nggih. Berarti tidak seperti pada waktu kita yang kinerja BKN. Kita kan memilih dari ketiga-tiganya kemarin. Misalkan kurang sesuai dari ekspektasi, sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi kita klik gitu saja. Kalau ini langsung otomatis ya dari penilaian-penilaian kita rangkaian itu tadi. Iya Bu, kalau dari akun demonya itu sudah otomatis, jadi tidak ada pilihan. Ini sementara seperti itu dari akun demo yang kami terima itu tidak ada pilihan. Jadi panjenengan memilih dari jawaban-jawaban tadi, ya, itu sudah langsung terkonversi, terkonversi ke nilai akhir. Iya, nilai akhir. Makanya ini kemarin agak kesulitan yang menentukan nilai itu, terus bagaimana nilai hasilnya kan seperti itu, ya. Iya. Jadi Bu, ngoten. Iya. Ada lagi yang ingin saya tanyakan Pak Bas. Terkait dengan penilaian, kemarin kan ada, misalkan ada yang dinilai itu ada perilaku kerja, gitu. Kemudian ada yang diunggah itu dokumen-dokumen itu, kemudian ada kompetensi pengembangan. Itu ada yang sebagai dokumen tambahan untuk pertimbangan begitu saja, ada yang dinilai. Kalau pemahaman saya kemarin itu yang dinilai adalah perilaku untuk observasi itu, dan perilaku yang dimasukkan di situ apakah perilaku yang berakhlak itu atau yang bagaimana Pak? Nggih, Ibu, betul panjenengan. Di sini kepala sekolah itu menilai dua, nggih. Jadi dua. Yang satu praktek kinerja, yang kedua perilaku kinerja. Nggih. Jadi yang pertama kalau praktik itu ya observasi itu dan seterusnya. Lalu yang kedua itu mungkin jenengan masih ingat yang 7 aspek. Betul. Yeah. Ada 7 berakhlak di surat itu. Iya, betul. Itulah yang dinilai. Kalau untuk pengembangan kompetensi seperti sertifikat itu kemarin sudah dijelaskan bahwa itu hanya bahan pertimbangan saja. Jadi kepala sekolah tidak akan menilai di situ. Dan juga untuk tugas tambahan, tugas tambahan juga kepala sekolah juga tidak menilai. Artinya nanti untuk nilai yang muncul terakhir itu tadi Pak Bas, kalau yang saya amati, kalau tidak keliru tadi, yang di cover oleh Pak Bas dalam Excel itu tadi kan hanya terkait dengan observasinya, rangkaian observasi sampai selesai. Nah, sementara untuk yang perilaku kerja, yang berakhlak itu singkatannya, di situ kan belum tercover. Apakah itu nanti berpengaruh juga terhadap nilai terakhirnya? Nanti ada 2 nilai, Bu. Ini saya tunjukkan, saya tunjukkan dulu. Soalnya hanya cuma pakai HP. Saya tunjukkan. Sampun ketinggal, Bu. Nah, belum. Ada 2. Proses. Iya. Sampun? Sampun. Sampun. Jadi ada 2 penilaian. Ini. Praktek kinerja. Yang kedua, rating perilaku kinerja. Jadi nilainya sendiri-sendiri nanti. Nah, ini seperti ini, Bu. Nah, untuk rekomendasi predikat kinerja, ini nanti diperoleh dari rata-rata keduanya ini ditambah dengan pengembangan kompetensi dan juga tugas. Tapi
tapi itu kalau pengembangan kompetensi itu yang menilai dari sana, bukan Bapak Ibu kepala sekolah. Jadi nilainya nanti terakumulasi menjadi seperti ini di sini, rekomendasi predikat. Jadi ada dua. Terus kalau aplikasi saya tadi memang saya masih tunjukkan untuk yang pertama untuk perilaku, untuk untuk prakteknya saja. Iya. Untuk praktek kinerja. Nah, di belakang sini Bu, itu sudah saya sediakan, yaitu sama juga, yaitu perilaku kinerja guru. Tadi yang saya cek lebih rinci itu di perilakunya, karena lebih banyak poin. Kalau di praktek kinerja ternyata masih ada terselip satu. Nah, ini Bu, ini sampun ketinggalan ya. Untuk penilaian perilaku kurang kinerja. Jelas, soalnya kecil tulisannya. Nah, cuma pakai HP. Ini sekalian saja, Bapak Ibu. Saya ini ke belakang ini semua perilaku, nanti cuma guru A, guru B, guru C, cuma itu. Nah, nanti Bapak Ibu kepala sekolah di sini cukup di sini pilih saja. Ini sesuai dengan yang di dalam PMM sama. Nanti panjenengan bisa melihat di sini sesuai ekspektasi apa di bawah atau di atas. Paling atas, ya. Ini nilainya paling rendah. Semakin ke bawah ini semakin tinggi. Coba kita lakukan. Tapi paling atas sama. Nah, pilih paling atas. Nanti tolong disesuaikan, panjenengan silakan buat dulu ini baru diterapkan ya boleh, dibulak-balik monggo kerso. Untuk penilaian perilaku kerja ini ada 7 aspek lihatannya ya Untuk Pak. perilaku ini nanti ada sendiri ya Pak ya. Sheet-nya sudah disediakan sama Pak Bas. Ini jadi ada dua bisa saya gabungkan nggih. Nggih, leres. Ini di belakangnya praktek kinerja. Kalau depan tadi praktek kinerja, belakangnya maka perilaku saya buat. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita nilai semua di bawah, maka ini di bawah expert. Coba misalkan ini tinggikan sekali. Saya pilih. Ini tadi yang poin 6. Di mana Ibu? Untuk kan ada perwujudan, kemudian ada dampak. Betul. Ada dua penilaian. Tetap pilih. Sama. Nanti di sana juga sama Ibu. Saya contohkan. Ini, saya menilai perilaku. Saya rubah perilaku. Nah, ini Bu. Ini ada perwujudan, ada dampak. Nah, ada dua. Ini pilih sendiri, ini memilih sendiri. Jadi berbeda. Dua tempat berbeda. Sampai ke 7 aspek, ke 7 aspek tersebut. Jadi sama. Jadi ada dua, memang ada perwujudan dan ada dampaknya. Contoh, saya contohkan dulu. Misalkan ini saya pilih yang nomor 3, menunjukkan adanya perbedaan perilaku. Di sini saya pilih, ini terserah, ini tidak harus sama ketiga buatan harus. Ini dampaknya seperti apa dari perwujudannya kan, misalkan ini memang masih dua, ini terlihat upaya yang berpotensi seperti ini, yang berpotensi berdampak. Ini misalkan saya pilih, mewujudkan perilaku nyata tetap. Dampaknya bagaimana? Dampak kecil. Yang nomor 3, kompetensinya di sini misalkan ini menunjukkan adanya perubahan perilaku. Di sini seperti ini. Sedangkan ini misalkan ada upaya tetapi kesulitan mempelajari. Di sini bagaimana dampaknya? Dampaknya misalkan terlihat upaya tetapi tidak berdampak. Yang kelima misalkan ini
Untuk loyalnya, ya, loyal menyebabkan informasi pendukung ini menunjukkan adanya perilaku. Lalu dampaknya bagaimana? Ini berdampak kecil sekali. Ya monggo, dampak kecil pada kinerja. Yang nomor 6, misalkan kita pilih yang menunjukkan perilaku nyata. Dampaknya berdampak besar. Nah, konsisten, meskipun belum konsisten, tapi ternyata dampaknya besar. Monggo dipilih. Untuk kolaboratifnya bagaimana? Guru panjenengan, misalkan tidak ada upaya untuk kolaborasi. Nah, dampaknya bagaimana? Ya, terlihat upaya, tapi tidak apa hasilnya nanti sesuai ekspektasi. Ini kita coba saya cobakan yang di aplikasi, di PMM, saya bagi layarnya menjadi 2. Ini yang pertama tadi. Yang pertama menunjukkan perubahan perilaku. Pilih, lalu dampaknya terlihat upaya. Nah, ini sama. Terus yang kedua, menunjukkan perilaku nyata, tetapi belum konsisten. Terus yang dampaknya berdampak kecil pada kinerja atau tim. Yang ketiga, ini 1, 2, 3 ya. Menunjukkan adanya perilaku sama. Yang selanjutnya berdampak kecil juga sama. Yang keempat, adanya upaya. Yang keempat, adanya upaya. Nah, ini ya, tetapi kesulitan mempelajari. Yang keempat, terlihat upayanya berpotensi berdampak. Maaf, ini tidak berdampak. Terlihat upayanya tetapi tidak berdampak. Nomor 5, ini menunjukkan menunjukkan adanya perubahan perilaku. Lalu dampaknya berdampak kecil pada kinerja. Timnya. Yang keenam, mewujudkan perilaku nyata. Tetapi belum konsisten. Dampaknya berdampak besar pada kinerja timnya. Yang terakhir, yang ketujuh, tidak ada upaya. Lakukan pelajari. Lalu dampaknya terlihat upaya tapi tidak berdampak. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu silahkan kumpulkan. Nah, kita klik kumpulkan. Nah, coba kita lihat rating sesuai ekspektasi. Nah, perilaku kinerja di sini sesuai ekspektasi. Sama ya, Bapak Ibu? Iya, sama nggih. Nggih, Pak. Sama, Pak. Ya, nanti ini guru pertama, nanti monggo ini yang kedua, misalkan ini sudah ada namanya, ini sudah saya link waktu di praktek kinerja tadi, nanti namanya sudah otomatis. Monggo nanti sampai di sini saya buatkan 10, ya. Saya buatkan 10 guru. Itu Bapak Ibu, monggo kalau ada yang bertanya. Bu Warsini dari tadi ingin bertanya. Nggih, Pak. Nggih, Nggih, matur suwun wekdalipun. Niki Pak Bas, badhe ngertos sekedhik nggih. Nggih. Untuk hasil akhir dari penelitian nanti kan sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi dan di bawah ekspektasi, ngaten nggih.
Nggih. apakah yang di bawah ekspektasi itu yang kalau dulu dalam pilihan itu ada tindakan perlu bimbingan itu Pak Bas? Oh. Nggih, Bu. Jadi gini. Jadi nanti di dalam penilaian kalau di bawah ekspektasi, kepala sekolah harus memberikan alasan kenapa di bawah ekspektasi. Nah, selain memberikan alasan, nanti ada tindak lanjutnya, yaitu perbaikan yang harus dilakukan oleh guru. Tapi saat ini fitur ini belum muncul. Jadi pasti ada perbaikan. Ngoten nggih. Oke. Terus Pak Bas, kemarin Nggih. kan untuk PMM ini kalau apa itu hasil akreditasi dari sekolah itu B kan paling tidak harus ada satu yang itu tadi yang perlu bimbingan itu Pak. Terus gimana nanti kalau misalnya di sekolah itu semuanya guru itu sudah sergu begitu, apakah itu nanti berpengaruh apa enggak Pak? Ini Bu, ini kan berkaitan dengan PP nggih. Kemarin ada PP yaitu predikat tentang predikat instansi atau instansi atau sekolah. Kalau kita sekolah, kalau instansi lain seperti itu sebetulnya ada predikatnya. Jadi sangat baik, dan kurang, kan seperti itu. Jadi kalau saat ini itu belum berjalan Ibu, masih masa pembahasan lagi. Karena kenapa? Kalau diterapkan ini nanti pasti akan jadi masalah. Karena yang bernilai nanti kalau instansinya itu bernilai baik, maka ini yang bernilai baik, nah maka guru tidak akan memperoleh nilai yang sangat baik, cuma cukup saja. Nonton loh. Itu kalau nggak salah 30%, selain itu nanti kurang di bawah itu. Meskipun nilainya nanti sekolahnya itu sangat baik, itu pasti ada yang sangat baik itu ada pembatasnya 30%. 30%, yang lain itu baik dan ada yang kurang. Berarti harus ada yang dikorbankan. Kalau sekolahnya itu cuma nilainya baik, maka banyak yang dikorbankan. Maka ini perlu dikaji lagi. Dan kemarin kita juga dari pembekalan dari BBGP, di BBGP pun kalau diterapkan seperti itu pasti ada yang dikorbankan. Akhirnya di sana pun juga sama, dan sudah tidak ada yang dikorbankan, semua dinilai baik. Nggih, lah milanipun mengke ngaruh kalih sergu napa mboten ngoten untuk penilaian kinerjanya itu. Sementara tidak, Ibu. Sementara tidak. Oh, jadi untuk kinerja yang penting dinilai sesuai ekspektasi dan nanti SKP-nya bernilai baik. Ngoten nggih. Itu tidak akan berpengaruh. Tapi kalau di bawah ekspektasi nanti pastinya ada perbaikan yang pada akhirnya nanti akan memperoleh nilai SKP baik juga. Nggih, Pak, matur suwun. Monggo, yang lain mau bertanya? Bu Daning. Monggo Bu Daning. Nggih, Pak Abbas, nyuwun sewu. Ini untuk perilaku kerja tadi nggih, Pak. Ini kan sudah terlanjur diisi, sudah dikumpulkan. Nah, kalau kita masukkan di aplikasi panjenengan itu mungkin di atas ekspektasi ngaten. Itu bisa dirubah napa mboten, Pak? Carane pripun? Matur suwun. Yeah. Untuk perilaku ini juga bisa dirubah. Ini saya contohkan. Ini tadi kan sudah saya kumpulkan, nggih. Sudah saya kumpulkan. Ini tadi sudah saya kumpulkan. Nah, seperti ini. Ini sudah saya nilai. Ini sesuai ekspektasi. Nah, mau dirubah. Kalau di sini tombolnya yang semula nilai ini berubah jadi ubah. Ini bisa panjenengan ubah. Itu loh. Nah, meskipun tadi
jenengan itu nilai itu terlalu tinggi, monggo nanti dirubah, di sini bisa dirubah lagi, ya, dirubah disesuaikan. Nah, bisa. Kalau sudah selesai dirubah, silahkan dikumpulkan kembali. Ya, ngoten Bu Daning. Oh, nggih Pak Bas, matur nuwun nggih. Soalnya udah terlanjur dikumpulkan. Ya, siap. Nggih. Monggo yang lain, Bu Yuliati, monggo Bu Yuliati. Halo, Bu Yuliati. Nggih, Pak Bas. Izin bertanya, Pak Bas. Saya punya P3K. Sekarang proses ditarik ke SK definitif, tapi di BMM saya masih muncul namanya ibu tersebut. Apakah saya wajib nilai ataukah yang menilai SD yang SD definitif yang sekarang proses itu, Pak? Terima kasih. Jadi ada guru yang ditarik sesuai dengan SK definitif. Ini kemarin memang himbauan dari dinas, ngoten nggih. Kemarin nggih, himbauan dari dinas. Kenapa kok ditarik sesuai dengan SK definitif? Mungkin panjenengan sudah tahu alasannya, karena kalau tidak sesuai dengan SK definitif, maka di e-kinerja waktu transfer dari PMM ke e-kinerja BKN, maka tidak akan bisa masuk karena beda rumah. Ya, sumbernya sudah beda. Kalau PMM itu sumbernya Dapodik, tapi kalau e-kinerja BKN itu MyASN, itu sumbernya sudah berbeda. Jadi kalau tidak sama nanti sesuai dengan SK maka tidak akan masuk. Maka harus kembali. Nah, selama kembali tersebut kan ada prosesnya. Ada proses. Proses tersebut tolong Ibu Yuliati perhatikan di sini, proses itu melalui Dapodik dulu perpindahannya, bukan cuma penarikannya saja suratnya, tapi prosesnya di Dapodik. Nah, nanti kalau Dapodiknya ini sudah rubah, sudah masuk ke sesuai SK definitif, berarti otomatis hilang, jenengan tidak bisa menilai. Oh, siap. Tapi kalau belum masuk berarti masih ada nih sekolah sesuai dengan surat tugas tadi, di surat tugasnya tadi. Nah, jenengan berarti masih berhak untuk menilai. Kalau jenengan tidak nilai, ini nanti tidak bisa. Oke, sambil menunggu perpindahan, silahkan dinilai kalau prosesnya masih berjalan. Ngoten nggih? Nggih, siap Pak Bas, terima kasih. Oke, sami-sami. Monggo selanjutnya Bu Siti Romatun. Oke Pak Abbas, terima kasih. Gini Pak Abbas, itu kan otomatis berlaku nggih sama PNS yang memiliki surat tugas. Nah, tempat saya itu ada satu, lah itu kasus itu pripun Pak. Kemarin ke Budiana itu katanya sudah diproses di BKD, katanya seperti itu. Tapi sampai saat ini belum turun SK definitif di sekolah saya. Pripun Pak, kalau yang PNS. Oke. Sebetulnya ini bukan ranah saya nggih untuk menjawab, ini ranah dinas tentang SK. Nggih. Karena di sini saya cuma mengingatkan saja bahwa baik itu PNS ataupun yang P3K harus sesuai dengan SK definitif. Kalau beliaunya Bu Hera atau Bu Diana itu matur masih proses, insya Allah di situ proses. Kemarin saya juga sempat komunikasi waktu berangkat ke Surabaya, yang terakhir itu berangkat ke Surabaya itu satu travel dengan Bu Diana juga, itu sama Bu Siti, karena di sekolah saya juga ada PNS dengan surat tugas. Itu saya tanya lagi seperti itu, memang itu masih dikomunikasikan dengan PSDM. Nanti tunggu kabar selanjutnya ngoten mawon untuk yang PNS. Karena PNS yang angkatan 2020 itu kan belum waktunya, kalau mutasi belum bisa. Nah, sebetulnya itu kendalanya di situ,
Sebetulnya kemarin ada yang sempat mengungkapkan bahwa SK itu sudah keluar tapi ditarik kembali seperti itu. Nah, kita lihat saja nanti prosesnya karena di sini bukan kewenangan saya untuk memantau SK dan sebagainya. Saya cuma mengarahkan harus sesuai dengan SK, Ibu. Itu yang saya khawatirkan tadi nasibnya di PMM itu loh, Pak Abbas, kan tidak bisa ditarik nilainya di e-kinerja itu loh. Dan Betul. saya itu juga sebenarnya di situ dimasukkan di sekolah induknya sesuai SK juga belum bisa karena sudah penuh gitu. Kendalanya di situ kayak Bu Diana itu katanya insya Allah Januari, padahal kan ini masa PJ. Kalau PJ kan nggak bisa memutasi bupatinya. Repotnya di situ juga sih. Nanti kita koordinasi lagi ya, dengan pihak dinas. Pripun solusinya kalau memang, tetapi untuk tanda tangan bisa Ibu. Kalau Bupati kemarin kita koordinasi juga untuk penandatanganan SK. Kalau mutasi itu Bupati ternyata bisa, karena terkecuali pembatasan. Jadi penandatanganan itu kalau SK saat ini masih bisa ngetikane seperti itu. Tapi kita tunggu saja. Kita tunggu saja nanti seperti apa. Meskipun PJ itu ternyata masih punya hak untuk menandatangani SK. Itu yang info yang saya dapatkan seperti itu. Kebenarannya seperti apa saya juga kurang jelas. Saya tidak berkecimpung untuk hal tersebut. Nanti kalau memang SK-nya tidak terbit, SK definitif, nanti insya Allah itu kita koordinasi lagi, kita cari jalan keluar untuk teman-teman yang PNS yang mengalami kesulitan itu. Kemarin saya sempat koordinasi dengan Bu Diana, Bu Hera, nanti pasti ada solusinya. Maten Ibu, ditunggu saja. Siap Pak Abbas, thank you untuk pencerahannya. Monggo selanjutnya Bu Siti Hanifah. Terima kasih Pak Bas. Ini terkait dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah menilai tadi Pak Bas, mungkin perlu ada kejelasan bagaimana untuk merubahnya itu tadi. Mungkin bisa diberikan gambaran begini. Untuk mengubah terkait dengan perilaku kerja, yang praktek kinerja, maka untuk mengubahnya harus melalui akunnya guru. Gitu tadi. Ya, setelah itu baru kita nanti melakukan penilaian kembali. Namun untuk yang perilaku, yang berakhlak 7 tadi, itu bisa langsung otomatis, tidak usah melalui akunnya guru. Ngeten nggih untuk mengubahnya. Kemudian yang ingin saya tanyakan Pak Bas terkait dengan P3K. Yang angkatan terakhir ini itu ada sebagian P3K yang sudah bisa mengisi di PMM-nya, namun belum bisa melanjutkan karena tidak ada klik untuk melanjutkan atau kumpulkan. Kemudian ada juga yang sama sekali belum bisa masuk ke PMM-nya. Nanti tolong penjelasan dari Pak Bas nggih. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak Bas, ini masih ada lagi. Ini kaitannya dengan e-kinerja yang BKN. Untuk e-kinerja yang BKN itu, Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah setelah mengisi di PMM itu kan terintegrasi nggih. Namun sampai saat ini masih ada beberapa guru dan kepala sekolah yang di SKP-nya itu belum muncul RHK-nya. Itu nanti solusinya bagaimana? Apakah kita ya hanya menunggu saja dari pusat seperti itu ataukah ada solusi yang lain? Terima kasih Pak Bas, itu saja. Bu Siti Hanifah. Untuk yang pertama di sini P3 itu sudah bisa membuka PMM, tetapi belum bisa mengumpulkan, ditunggu prosesnya Ibu, karena di sini memang masih ada sinkron karena P3K baru, jadi prosesnya tidak seperti yang kita kira langsung bisa selesaikan di PMM tidak.
tapi berproses. Monggo nanti ditunggu saja untuk itu, untuk P3K yang baru pasti nanti akan dibuka. Kalau panjenengan misalkan gurunya ingin segera ataupun penasaran bagaimana, monggo nanti ke pusat bantuan. Oke. Yang pertama yang dilakukan apa? Screenshot waktu gagal pengiriman. Itu sebagai lampiran yang pertama. Yang kedua yaitu screenshot di Dapodik, bahwa sudah sinkron di Dapodik. Itu untuk mempercepat teman-teman P3K yang sudah masuk Dapodik, sudah bisa membuka PMM, tetapi belum bisa melanjutkan tadi. Jadi harus ada lampiran, ngaten nggih. Jadi Dapodik itu perlu. Jadi sinkron Dapodik itu perlu. Itu di screenshot. Yang pertama itu, yang kedua waktu di PMM tidak bisa melanjutkan, silahkan di screenshot sebagai bukti, diunggah di butuh bantuan. Itu. Terus yang kedua yaitu apa Bu tadi? Kinerja BKN. Ada yang belum muncul, iya, RHK-nya. Itu tolong Bapak Ibu Kepala Sekolah menghimbau anak buahnya, guru-guru jangan sampai mengedit ataupun merubah atau menghapus ataupun menambahkan di Ekin Kinerja. Karena kenapa? Karena di sini dengan edit dan sebagainya itu akan menghambat data yang masuk dari PMM ke Kinerja BKN. Mohon ditunggu saja Ibu, karena saya sendiri juga mengalami di sini, teman-teman guru di sekolah saya sama. Sebetulnya malah ini ngeten nggih. Di awal-awal kemarin, di awal bulan Maret, itu teman-teman saya itu kan 5, yang P3K dan PNS itu 5. Itu yang satu itu tidak muncul, yang 4 muncul, RHK-nya muncul. Tapi kemarin saya cek kebalik, yang 1 muncul, yang 4 nih hilang RHK-nya. Jadi sabar mawon, tidak apa-apa, ditunggu karena memang masih dalam proses pengalihan data dari Ekin. Jadi tidak usah diapa-apakan untuk Ekinnya BKN. Kemarin juga ada yang tanya, Mas, saya bahkan ini dari SMP kemarin, Bapak guru SMP tanya, mau mengunggah bukti di kinerja BKN, diklik itu tidak bisa. Memang iya, kan gitu. Akhirnya saya ingatkan, Pak, mengerjakannya jangan di Ekin BKN, tapi kalau guru mengerjakannya di PMM semua. Bukti-bukti diunggah di PMM. Di Ekin BKN itu cukup memantau saja, tidak boleh diedit, dihapus dan sebagainya. Nah, bahkan ini kemarin ada guru yang menghapus RHK, sudah keluar RHK-nya, dihapus malah. Ini ada yang laporan ke saya seperti itu. Ya, tak suruh nunggu loh. Gimana lagi? Kan ngoten. Bu Siti Hanifah. Terima kasih atas penjelasannya Pak Bas. Monggo. Yang mau tanya lagi? Masih ada yang tanya? Monggo. Bu Yuliati tanya meleh napa pripun iki? Napa dereng diturunkan? Mas Abbas, terkait dengan aplikasi manual Excel tadi nanti dikirim ke semuanya nggih? Nggih Pak Jainal, nanti saya kirim, itu tak perbaiki dulu, nggih. Saya perbaiki dulu. Nanti saya perbaiki. Nanti saya butuh waktu sampai besok nggih. Saya cantumkan ketiga-tiganya di dalam observasi. Saya cantumkan dulu. Jadi siap. Kalau tadi kan cuma 1. Kalau tadi kan cuma 1. Nah, sekarang nanti saya buatkan tiga-tiganya masuk. Tiga-tiganya masuk. Kalau memilih 1, memilih 2, itu bisa, enggak masalah. Oke, siap. Terima kasih Mas Abbas. Kita tunggu. Monggo yang lain. Sampun.
Pun pas, Pak. Pun pas. Bu Yeti pun pas. Monggo. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri ya, kegiatan malam ini. Kasih nomor mboten. Insya Allah sudah cukup sementara Pak Bas. Sudah, Kalau ada kurang nanti bisa Alhamdulillah. ditanyakan di grup. Nggih. Siap. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya malam ini dalam kegiatan rapat. Nggih, meskipun mendadak, nggih, alhamdulillah ternyata ada 70 yang masuk ke dalam gimmick ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk aplikasinya saya perbaiki dulu, besok insya Allah saya bagikan kepada Bapak Ibu, silahkan digunakan untuk praktek. Ngoten nggih? Terima kasih banyak Pak. Nggih.